Ketika Andika bertemu Anies, AHY jadi tampak kerdil. Ada berita terbaru tentang Jenderal TNI Andika Perkasa yang bertemu dengan Anies Baswedan. Andika saat ini masih menjabat Panglima TNI dan akan segera memasuki purna tugas. Sedangkan Anies besok tanggal 16 Oktober 2022 akan meletakkan jabatan Gubernur DKI karena sudah habis 5 tahun masa jabatannya. Anies tak perlu risau sebab dirinya tetap punya kegiatan yang bahkan dapat membawanya terbang lebih tinggi lagi, sebab dia sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai kandidat Capres 2024 nanti. Maka ketika dia sudah menjadi mantan gubernur, senyumnya pasti tetap mengembang optimistis. Boleh dikatakan bahwa Andika dan Anies itu selevel, sama-sama mantan petinggi yang sudah punya pengalaman mengabdi pada negara pada level tinggi. Andika telah berjasa besar bagi bangsa dan negeri ini di ranah kemiliteran. Berbagai jabatan penting dan vital sudah dia emban di militer, hingga akhirnya mencapai puncak sebagai Panglima TNI. Anies, sebelum menjadi gubernur di kota terpenting negeri ini, pernah sebentar menjadi Menteri Pendidikan. Dia diberhentikan dari jabatan menteri karena dinilai kurang memenuhi ekspektasi Presiden Jokowi. Ketika sebagai gubernur pun, kiprah Anies dinilai sebagai tidak maksimal, jauh dari ekspektasi publik. Namun popularitas dirinya telah membawanya menjadi salah satu bakal capres potensial menurut survei-survei. Anies menjadi sosok yang sangat diperhitungkan. Ada beberapa partai yang tidak ragu untuk mengusungnya pada tahun 2024. Di samping Nasdem yang sudah mendeklarasikannya, PKS dan Demokrat diyakini akan memberikan karpet merah baginya. Gabungan 3 parpol ini sudah cukup untuk mendaftarkan namanya ke KPU tahun depan. Sementara Andika Perkasa sebagai seorang jenderal dan mantan Panglima TNI tidak diragukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya untuk menjadi pimpinan puncak di negeri ini. Jadi capres maupun cawapres, dia tentu sangat memadai. Singkatnya, tak ada yang perlu diragukan dari beliau soal kepemimpinan. Meski namanya tidak terdeteksi dalam survei-survei, namun ada banyak suara rakyat yang menghendaki Andika menjadi capres 2024. Namun tentu tidak semudah itu baginya, sebab harus dicalonkan parpol. Mungkin setelah resmi pensiun nanti, parpol-parpol akan mengadakan pendekatan padanya, atau sebaliknya, dia sendiri yang akan menjalin hubungan intensif dengan parpol-parpol. Berita tentang bertemunya kedua tokoh tersebut di atas disambut dengan antusias oleh banyak netizen. Keduanya disebut sebagai sangat layak bersanding atau berduet. Entah siapa yang jadi capres dan cawapres, tidaklah menjadi masalah. Yang jelas, keduanya dinilai sudah memiliki bobot yang lebih dari cukup untuk menjadi kontestan pilpres. Bicara pilpres tahun 2024, kita tidak bisa melupakan nama dan sosok AHY. Apalagi dia itu selama ini sangat getol bahkan terkesan vulgar, memasarkan dirinya untuk bisa segera mengikuti jejak ayahnya, SBY, yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Tetapi sayang sekali,
Anak ini terkesan keburu nafsu, tidak sabaran. Kesan yang timbul jika melihatnya, apa yang dia inginkan maunya langsung tersedia. Apakah karakter seperti ini terbentuk dari masa kecil yang tidak pernah merasa kekurangan? Apa yang diminta langsung dikabulkan orang tua? Kita memang tidak tahu persis, tapi tidak ada salahnya menebak-nebak atau menduga-duga bukan. Tahun 2017, dia menanggalkan karir di militer dengan pangkat yang masih nanggung. Nekat menjadi cagup DKI, meskipun hasilnya sangat jeblok, tapi belakangan mendapatkan warisan sebagai ketua umum Demokrat yang memungkinkan dirinya punya wadah mempromosikan diri. Tahun-tahun politik menuju 2024, AHY memang telah menyumbangkan banyak warna, meramaikan suasana, kuat kesan bahwa dirinya ingin punya tempat terhormat di sana sebagai capres atau cawapres. Modalnya pun cukup, yakni sebagai ketua umum parpol. Meski masih harus berkoalisi dengan parpol lain, tapi apakah ada yang berminat memberinya peluang dan kehormatan itu? Belum lama ini, dia cukup intens menemui sejumlah tokoh politik. Besar dugaan, dia berharap diberikan kepercayaan sebagai capres atau cawapres. Dideklarasikannya Anies oleh Nasdem, tampaknya membuat AHY agak berbunga-bunga, dengan harapan dirinya bisa diajak sebagai pendamping di tahun 2024. Namun berita-berita yang beredar, para pihak yang berwenang sejauh ini tidak terlalu antusias. Apakah yang bersangkutan dianggap belum punya kapasitas? Apakah yang bersangkutan dianggap belum punya kapasitas untuk itu? Pengalaman politik mentah, karir militer tanggung, bahkan jabatan sebagai ketua umum parpol pun cuma hibah. Itu mungkin yang jadi pertimbangan para pihak. Kemudian berita tentang bertemunya Andika dan Anies, dan menimbulkan banyak spekulasi menyangkut tahun 2024, membuat sosok AHY serta-merta tenggelam dan terasa kerdil. Mengapa tidak? Jika Anies harus memilih di antara dua, tentu Andikalah yang dia tuju tanpa ragu sedikit pun. Sebab, dibandingkan doi yang juga sama-sama militer, Andika jelas memiliki segalanya. Karir yang lengkap dan sempurna, bahkan menjadi pucuk pimpinan TNI. Dari segi usia, kematangan mental, dan pengalaman lapangan, Andika tidak akan tertandingi oleh AHY yang berkarir di militer cuma separuh. Dari wajah dan sosok tubuh juga beda jauh. Yang satu tampak kekar perkasa berotot dengan raut wajah yang tegas matang, ditempa berbagai pengalaman sulit, berat dan beresiko. Sedangkan yang lain cuma memantulkan wajah imut sebagaimana layaknya anak kami, halus, lembut, dan parlen. Maka tidak heran ketika Anies dan Andika dikabarkan mengadakan suatu pertemuan, sosok AHY langsung terasa kerdil di mata.